Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Dr. Sri Rahayu Lestari MSI selaku Wakil Dekan 1 Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Bapak Latiful Anwar SSI MSc PhD selaku Ketua Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Dr. Imam Rofiki SSI MPD selaku dosen pendamping Himatika Vektor tahun 2023. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA tahun 2023, Saudara Ahmad Muktafi Syofal Jamil atau yang mewakili. Yang saya hormati Bupati Mahasiswa Departemen Matematika tahun 2023, Saudara Thorikul Fadli, dan yang saya banggakan teman-teman panitia serta seluruh peserta Med Club 4 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita hari ini, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan Med Club 4 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Med Club merupakan kegiatan diskusi dan belajar bersama yang dilakukan mahasiswa tingkat 1 Departemen Matematika Universitas Negeri Malang dengan tentor yang berkompeten dalam bidangnya. Pelaksanaan kali ini ditujukan untuk memantapkan persiapan ujian akhir semester ganjil mahasiswa Departemen Matematika Angkatan 2023. Pelaksanaan Med Club 4 kali ini mengusung tema Study Together and Enjoy the Mathematical Process. Saya Salsa Bila Olivieroji selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan Med Club 4 hari ini. Selanjutnya izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan kita pagi ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan doa, ketiga pembacaan tata tertib peserta, keempat pemaparan materi, kelima pembahasan kuis, kemudian tanya jawab, pembacaan doa, dan dokumentasi penutup. Baik memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa, kepada Saudara Muhammad Nizar selaku pembaca doa, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa secara ikhlas dan khusyuk. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara muslim, dan bagi anak muslim diperkenankan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Nizar atas pembacaan doanya. Baik memasuki acara selanjutnya yakni pembacaan tata tertib peserta kepada panitia yang bertugas share screen, saya persilakan.
Tata tertib peserta Matklub 4. 1. Peserta berpakaian bebas, sopan, dan rapi. 2. Peserta hadir maksimal 15 menit sebelum acara dimulai. 3. Mengubah nama akun Zoom Meeting sesuai dengan format nama yakni peserta underscore nama lengkap. 4. Mematikan mikrofon pada saat acara berlangsung kecuali pada saat dipersilahkan oleh MC. 5. Peserta dianjurkan untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan background Zoom. 6. Peserta menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi dan pembahasan soal. 7. Memastikan perangkat dan koneksi internet stabil. 8. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi pembahasan soal dan tanya jawab, dipersilahkan untuk menekan fitur raise hand pada Zoom Meeting, dan setelah pertanyaan dijawab dan tidak ada tanggapan lain, peserta yang bertanya dipersilahkan untuk lower hand. 9. Peserta yang mengajukan pertanyaan atau menanggapi pertanyaan diharapkan mengaktifkan mikrofon ketika dipersilakan oleh MC. 10. Apabila terdapat kendala pada mikrofon, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi pembahasan soal dan tanya jawab, dipersilakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama underscore pertanyaan. 11. Peserta dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun selama acara berlangsung yang dapat mengganggu jalannya kegiatan. 12. Peserta wajib mengisi presensi di akhir kegiatan dengan melampirkan bukti screenshot saat pelaksanaan kegiatan berlangsung. 13. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. 14. Jika peserta tidak bisa mengikuti Med Club 4 karena suatu hal, peserta wajib konfirmasi sebelum kegiatan ke narahubung yang tertera. Baik, langsung saja memasuki inti acara, yaitu pemaparan materi dan pembahasan kuis, dan nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah tentor selesai memaparkan materi. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan tentor kita pada hari ini. Tentor kita yakni bernama Kak Syifa Aulina Agustin. Kak Syifa ini merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2022. Selama menempuh pendidikan di UM, Kak Syifa ini aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan. Selain itu, Kak Syifa juga aktif mengikuti ajang-ajang perlombaan matematika. Baik, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari tentor kita hari ini kepada Kak Syifa. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah Kak, terdengar dengan jelas. Baik, saya izin share screen ya. Kita mulai saja materinya. Jadi, di pembahasan kali ini kita akan membahas 4 subbab, yaitu 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, dan 4.2. Nah, yang pertama yaitu 3.6, yaitu metode faktorisasi dan bilangan Fermat. Ada lemma 3.9 itu bunyinya jika n bilangan bulat positif ganjil, maka ada korespondensi 1-1 di antara faktorisasi dari n dengan dua bilangan bulat positif dan selisih dari 2 kuadrat yang sama dengan n. Jadi setiap bilangan bulat ganjil itu bisa dibentuk menjadi n itu sama dengan AB. Nah, sama dengan AB ini akan sama dengan misalkan ada bilangan lain yaitu C dan D, maka ada C kuadrat dikurangi D kuadrat. Nah, langsung ke contoh saja supaya lebih paham. Di sini aku ambil 6077. Nah, 6077 ini kan dia kurang dari, jika diakarkan, itu kurang dari 78 dan lebih dari 77. Nah, maka kita ambil 78-nya ini untuk dikuadratkan, karena kita akan mencari bilangan kuadrat yang lainnya. Jadi yang terbesar terlebih dahulu. Kalau yang terkecil terlebih dahulu nanti sama saja, cuma agak kesulitan. Jadi kita ambil 78 kuadrat dikurangi ini, maka hasilnya 7. Nah, 7 ini belum bilangan kuadrat, maka kita cari lagi. Di sini kan 78. Nah,
akan naik bilangannya 79, 80, 81, dan seterusnya. Nah, di sini pada bilangan 81 kuadrat, jika dikurangi 6077, itu hasilnya 22 kuadrat. Nah, karena sudah ada bilangan kuadrat yang dikurangi ini, yang hasilnya sudah menemukan, berarti 6077 ini bisa kita pindah ya kan, menjadi 81 kuadrat dikurangi 22 kuadrat. Nah, perlu diingat di dalam aljabar kalau ada A kuadrat min B kuadrat, itu akan sama dengan A plus B dikali A min B. Jadi nanti A-nya itu 81, B-nya itu 22 dijumlahkan, kemudian dikali dengan 81 dikurangi 22, maka hasilnya 103 dikali 59. Maka faktor dari 6077 ini yaitu 103 dikali 59. Seperti itu. Itu untuk metode pemfaktorannya. Kemudian kita masuk ke bilangan Fermat ya. Nah, yang disebut bilangan Fermat itu bilangan yang dapat dibentuk menjadi 2, dipangkatkan 2, dipangkatkan lagi N, ditambah 1. Nah, cara ngitung ini gimana? Cara ngitungnya itu dari pangkat teratas dulu. Jadi, 2 pangkat N ini dihitung dulu, kemudian kan, kalau udah dihitung, terus 2-nya ini dipangkatkan hasil penghitungan dari 2 pangkat N tadi. Nah, bilangan Fermat itu yang itu tadi. Kemudian Fermat itu menduga kalau bilangan Fermat itu pasti prima, tapi dipatahkan ketika N-nya itu 5 gitu. Kemudian ada teorema 3.20, yaitu setiap pembagi prima dari bilangan Fermat itu berbentuk 2 pangkat N ditambah 2 dikali K ditambah 1. Nah, contohnya, tadi kan yang ketika N-nya 0 sampai N-nya 4, itu kan bilangannya prima kan ya. Nah, ketika N-nya 5, berarti F5 itu kan bukan prima. Berarti dia punya faktor selain F5 dengan 1 kan. Nah, kita akan mencari faktornya itu menggunakan teorema ini. F5 itu kan 2 pangkat 2 pangkatkan 5 ditambah 1. Nah, 2 pangkat 5 itu 32, kemudian 2 pangkat 32 itu ditambah 1, nah hasilnya sepanjang ini. Nah, karena tadi kan bentuk pembaginya itu ini, 2 pangkat N plus 2 dikali K ditambah 1, maka kita masukkan N-nya itu 5, berarti 2 pangkat 5 ditambah 2 dikali K ditambah 1, maka 2 pangkat 7 dikali K ditambah 1, nah 2 pangkat 7 ini kan 128. Berarti 128K ditambah 1. Nah, diperoleh K-nya itu 5 ketika kali. K-nya itu 5, sehingga 641 ini membagi F5. Jadi teorema ini berguna untuk mencari faktor dari bilangan Fermat yang bukan prima. Gitu. Kalau yang prima juga bisa digunakan, cuma nanti kan pasti udah ketahuan kan bilangannya itu berapa karena prima gitu. Terus ada lemma 3.10. Misalkan FK itu sama dengan 2 pangkat 2 pangkat K plus 1, dinotasi menunjukkan bilangan Fermat ke K, di mana K ini bilangan tak negatif, bilangan bulat tak negatif, maka semua bilangan positif N kita punya, nah F0 dikali F1 dikali F2 sampai Fn-1 itu sama dengan Fn-2 gitu. Jadi perkalian dari bilangan Fermatnya ini, jadi mulai dari F0, F1, dan seterusnya itu sama dengan Fn-2 ini sampai Fn-1 aja ya. Tuh, contohnya. Nah, di sini kan ada sampai F2 ya menghitungnya. Jadi, kalau kita hitung F0 dikali F1, F0 dikali F1 itu akan sama dengan F2 dikurangi berapa tadi ya? Dikurangi 2. Nah,
F0-nya tadi 3, terus F1-nya itu 5, jadi kan 15. Nah, 15 ini akan sama dengan F4, 17, dikurangi 2. Jadi, ini itu mempermudah untuk kita mencari Fn-nya, atau mencari F berapa yang dicari. Misal kayak misal F5-nya udah diketahui nih, berarti terus disuruh mencari F4-nya berapa. Nah, kita bisa mencari menggunakan menggunakan lemma 3.10 ini. Terus ada teorema 3.21. Misalkan M dan N itu bilangan bulat tak negatif yang berbeda, maka bilangan Fermat Fm dan Fn itu relatif prima. Jadi, tadi kan Fermat kan menduganya kalau bilangan Fermat itu pasti prima kan. Bilangan berbentuk 2 pangkat 2 pangkat N plus 1 itu pasti prima kan. Nah, tapi yang F5 itu enggak, terus dan seterusnya kalau kita cari itu ada yang enggak juga. Nah, di teorema ini itu mengatakan kalau setiap F-nya itu berbeda. Ketika M dan N-nya, misal bilangan Fermat keberapanya, itu kalau N sama F, M dan N-nya itu berbeda, maka bilangan Fermatnya itu relatif prima. FEB-nya 1, gitu. Itu sudah pasti ya. Terus masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu persamaan linear Diophantine. Diophantine itu pasti, solusinya itu pasti bilangan bulat. Persamaan dikatakan dia itu persamaan Diophantine, maka solusinya itu pasti bulat. Kalau misalnya solusinya itu bukan bilangan bulat, jadi kalau kita cari bilangan bulatnya itu nggak ada, berarti persamaannya itu bukan disebut persamaan Diophantine. Gitu. Nah, ada teorema 3.23, misalkan A dan B ini bilangan bulat dengan D, itu FEB dari A dan B, persamaan AX ditambah BY ditambah C tidak mempunyai solusi ketika D itu tidak membagi C. Tetapi jika D itu habis membagi C, maka ada terhingga solusi bilangan bulat gitu. Nah, cara menggunakan persamaan Diophantine itu gimana? Nah, kita itu harus mencari X0 dan Y0-nya dulu. X0 itu apa? Y0 itu apa? Itu salah satu solusi. Jadi ketika kita udah memilih bilangan, misal X0-nya itu 1, Y0-nya itu 1. Kalau kita masukkan persamaan, keduanya itu memenuhi, dan hasilnya itu C, maka ketemu X0 sama Y0-nya. Nah, setelah X0 sama Y0 ketemu, kita masukkan ke solusi umumnya ini, yaitu X itu sama dengan X0 ditambah B per D dikali N. Kemudian Y-nya itu Y0 dikurangi A per D dikali N. Jadi ini plus minusnya ini bisa berubah-ubah asalkan kita konsisten. Jadi kalau kita memilih yang negatif itu yang di X-nya, itu berarti untuk selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya, maka harus negatif gitu. Sedangkan N itu apa? N itu bilangan bulat yang kita pilih. Misalkan N-nya itu 1, 2, dan seterusnya. Nanti akan ketemu nilai X yang baru gitu. Karena dia memiliki banyak solusi, maka ketika kita masukkan N-nya berapapun, maka itu juga merupakan X-nya itu merupakan solusi dari persamaan tersebut. Gitu. Nah, contohnya, di sini aku ambil contoh, untuk setiap persamaan Diophantine, temukan semua solusi atau tunjukkan tidak ada solusi bilangan bulat yang memenuhi. Nah, di sini kan yang pertama ini, 60X ditambah 18Y sama dengan 97. Kita bisa lihat FPB dari 60 sama 18 itu kan 6 ya. FPB-nya ya 6. Berarti sedangkan 6 itu tidak membagi 97. 6 itu tidak membagi 97, maka persamaan ini itu tidak memiliki solusi. Itu
gitu. Sedangkan yang B, kita lihat FEB-nya terlebih dahulu. FEB dari 21 dengan 14 itu kan sama dengan 7. Nah, 7 ini membagi 147, ya kan? 7 ini membagi 147. Maka persamaan yang kedua ini memiliki baik tak hingga solusi bilangan bulat gitu. Nah, caranya gimana? Kita bagi dengan 7 semuanya, berarti kan 3 dibagi 7 biar mudah, 3x ditambah 2y itu sama dengan 21. Nah, kita cari x0 sama y0-nya dulu yang memenuhi. Nah, x0-nya ini aku ambil 1, biar mudah. Terus berarti y0-nya ini sisanya kan. Nah, karena aku ambil x0-nya itu 1, berarti 3, berarti kan 2y itu sama dengan 18. Berarti y-nya itu sama dengan 9. Udah kan? Berarti kita masukkan ke solusi umumnya tadi. X, karena udah ketemu x0-nya itu 1, y0-nya itu 9, kita masukkan ke persamaan umumnya, yaitu x-nya itu 1, ditambah b per d, b-nya tadi kan 14, d-nya itu kan 7, berarti 14 per 7 itu 2. Terus ini n gitu. Jadi solusi umum untuk X yaitu 1 plus 2N, sedangkan untuk Y-nya itu sama dengan Y0-nya yaitu 9 dikurangi 21 dibagi 7. 21 dibagi 7 itu 3, berarti 3N. Jadi kalau misalnya kita masukkan N-nya itu sama dengan 1, maka ketemu X baru yaitu 1 ditambah 2 dikali 1 berarti 3. Terus Y-nya itu ketemu Y baru lagi yaitu 9 dikurangi 3 dikali 1 berarti 6. Nah, kita masukkan 3 sama 6 ini ke persamaannya. Kita coba masukkan ya. 21 dikali 3, terus ditambah 14 dikali 6. Kita hitung. 21 dikali 3 berarti 63. Kemudian 14 dikali 6 berarti berapa? 84. Nah, ini jika dijumlahkan, ini kan belakangnya 7, terus berarti jumlahkan 147. Nah, ternyata X yang baru ini juga memenuhi. Itu. Jadi ketika N-nya itu diganti berapapun, itu akan memenuhi persamaan tersebut. Seperti itu Diopantin ya. Terus teorema 3.24, jika ada A1, A2 sampai dengan AN itu bilangan bulat tak nol, maka persamaan A1 X1 ditambah A2 X2 sampai AN XN sama dengan C itu mempunyai solusi bulat jika dan hanya jika FEB-nya, FEB dari A1, A2 sampai AN itu membagi C. Nah, jika ada satu solusi, pasti ada tak hingga solusi. Nah, ini merupakan perluasan dari teorema sebelumnya yang ini 3.23. Jadi yang pertama harus cek FEB dulu, kemudian menentukan salah satu solusinya, kemudian dimasukkan ke persamaan umumnya. Seperti itu. Kemudian masuk ke subbab yang ketiga, yaitu pengenalan kongruensi. Definisi, misalkan M itu bilangan bulat positif, jika A dan B itu bilangan bulat, kita katakan A itu kongruen dengan B di modulo M, jika M itu membagi A min B. Jadi M itu harus bilangan bulat, yang bagian modulo itu harus bilangan bulat, kemudian A dan B-nya itu, M-nya itu bilangan bulat positif, diingat, kalau misalnya dia negatif,
kita nggak bisa mengatakan dia kongruen itu dengan apapun. Kemudian jika A dan B itu harus bilangan bulat gitu. Nah, A itu kongruen dengan B di modulo M itu jika M-nya itu membagi A dikurangi B. Gitu. Kalau misalnya dia nggak membagi, berarti dia nggak kongruen. Nah, contohnya 22 itu kongruen dengan 4 di modulo 9. Karena 9 itu membagi 22 dikurangi 4. 22 dikurangi 4 itu kan 18 ya. Nah, 9 itu membagi 18. Berarti berdasarkan definisi, maka 22 itu kongruen dengan 4 di modulo 9. Kemudian 13 itu tidak kongruen dengan 5 di modulo 9. Karena kalau 13 dikurangi 5 itu kan 8 ya. Nah, 9 itu tidak membagi 8. Maka berdasarkan definisi kongruenan, maka 13 itu tidak kongruen dengan 3 di modulo 9. Gitu. Kalau dari sini berarti 13-nya itu kongruen dengan 4. Kenapa? Karena 13 dikurangi 4 itu kan 9 ya. 9 membagi 9. Gitu. Selanjutnya ada teorema 4.1. Jika A dan B bilangan bulat, maka A kongruen B di modulo M jika dan hanya jika ada bilangan K sehingga A itu sama dengan B ditambah KM. Gitu. Jadi selain mengecek di M membagi A min B, maka kita bisa juga ngeceknya itu dari ini. Salah satu aja ya. Boleh pakai yang tadi atau boleh pakai yang bawahnya. Jadi ketika A itu sama dengan B ditambah K dikali M, K itu bilangan juga, bilangan bulat. Kemudian maka kita bisa sebut A itu kongruen dengan B di modulo M. Contohnya ya tadi kita ambil 22 itu kongruen 4 di modulo 9. Kita perhatikan 22 itu kan berarti bentuknya 4 ditambah 9K. Nah, ketemunya kan K-nya itu 2. Ya kan, udah ada K, ada nilai K-nya, berarti dua-dua ini bisa kita sebut dia kongruen dengan 4 di modulo 9. Kemudian teorema 4.2. Misalkan M bilangan bulat positif, kongruensi modulo M memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama sifat refleksi atau dia pencerminan. Jadi A itu kongruen dengan A, yaitu A kongruen dengan dirinya sendiri di modulo M. Kemudian sifat simetris, yaitu jika A dan B itu bilangan bulat sehingga A itu kongruen dengan B di modulo M, maka B juga kongruen dengan A di modulo M. Kemudian transitif. Transitif itu yang salada ini, kemudian dia bisa dikesimpulan. Tuh. Jadi yang pertama ada A kongruen dengan B di modulo M, kemudian B kongruen di C, maka kita bisa ambil kesimpulan yaitu A itu kongruen dengan C karena B kongruen dengan C. Gitu. Contohnya, misalnya kita ambil kekongruenan 4 kelas kongruenan berikut di modul 4 ya. Jadi ada kelas 0, kelas 1, kelas 2, sama kelas 3. Kita ambil yang bilangan bulat positif untuk menyebut kelas. Bilangan bulat positif terkecil untuk menyebut kelas ya. Jadi kelas 0, 1, 2, sama 3. Kita sebut 4 juga nggak masalah. Yang 0 ini. Jadi 4 itu kongruen dengan 4 di modulo M. Jadi ketika 4 dibagi 4 itu kan sisanya juga 4 gitu. Terus kalau yang ini yang sifat kedua, ketika 1 itu kan kongruen dengan 5 di modulo 4. Kita bisa sebut juga 5 itu kongruen dengan 1 di modulo 4. Terus yang sifat ketiga, kalau misalnya ada 2 itu kongruen dengan 6 di modulo 4, terus 6 kongruen dengan 10 di modulo 4, kita bisa sebut 2 itu kongruen dengan 10 di modulo 4. Seperti itu.
Terus ada teorema 4.3. Jika A dan B itu bilangan bulat dan M itu bilangan bulat positif, maka A kongruen B di modulo M jika dan hanya jika A modulo M itu sama dengan B modulo M. Jadi maksudnya ini, kita ambil contoh dari yang atas tadi. Di sini kan ada 9, misalkan A-nya itu 9, terus B-nya itu 5. Nah, 9 ketika dibagi di modulo 4 itu kan hasilnya kan 1 ya. Dibagi 4 kan sisanya 1. Kemudian 5 itu jika dibagi 4 atau dimodulokan 4 itu kan hasilnya 1. Nah, karena dia hasilnya 1, maka kita sebut 9 itu kongruen dengan 5 di modulo M. Seperti itu ya. Kemudian ada definisi. Definisinya yaitu artinya sistem residu lengkap dari modulo M adalah himpunan bilangan bulat sehingga setiap bilangan itu kongruen modulo M tepat satu bilangan dari himpunan. Untuk contohnya yaitu kalau misalnya ada modulo, tadi kan modulo 4 ya. Modulo 4 ya. Nah, kelasnya itu apa aja? Kelasnya itu 0, 1, 2, 4. 1, 2, 3. Nah, himpunan dari 0, 1, 2, dan 3 ini disebut sistem residu lengkap dari modulo 4. Seperti itu ya contohnya. Nah, contohnya yaitu ini M-1 itu sistem residu lengkap modulo M atau biasa disebut residu terkecil tak negatif modulo M. Gitu. Kemudian ada teorema 4.4. Jika A, B, dan C, dan M itu bilangan bulat, dengan M-nya itu lebih dari 0, dia lebih dari 0, berarti dia nggak boleh negatif sama nggak boleh 0. Gitu. Sehingga A itu kongruen dengan B di modulo M, maka A plus C itu kongruen dengan B plus C di modulo M. Kemudian A min C itu kongruen dengan B min C di modulo M. Kemudian AC itu kongruen dengan BC di modulo M. Nah, untuk contohnya, kita ambil A-nya itu 2, kemudian B-nya itu 3, dan C-nya itu 4. Nah, berdasarkan yang pertama, berarti kan A ditambah C, berarti 2 ditambah 4, itu kongruen dengan B-nya 3, tidak, nggak bisa ya. Kita ambil di modulo 4 ini, yang, oh ya, A dan A sama B-nya itu harus kongruen. Jadi kita ambil contohnya 1 sama 5, berarti B-nya itu kita ganti dengan 5, A-nya itu kita ganti dengan 1. Gitu. Jadi kan 1 itu kan kongruen dengan 5 di modulo 4 ya, di sini. Ya kan, kalau 5 dibagi 4 itu kan sisanya 1, jadi dia kongruen. Jadi kita bisa ambil contoh seperti ini. Kemudian di sini 5 ditambah 4 dimodulokan 4. Biar enggak, itu kita ganti ini 3 aja. Biar enggak sama dengan modulnya. Nah, 1 tambah 3 itu kan 4. Terus
1 tambah 3 itu 4, terus 5 tambah 3 itu 8, itu kan kongruen di modulo 4. Gini, jadinya dia di kelas 0, 4, 8, dan seterusnya gitu. Terus hal ini juga sama ketika A min C. Berarti kan ini 1 dikurangi 3 itu kongruen dengan 5 dikurangi 2. 1 dikurangi 3 itu 2, terus satunya itu 2 kita lihat. Nah, min 2 itu kongruen dengan 2 di modulo 4. Min 2 itu kan kalau dibagi dengan 4 itu kan sisanya kan 2 ya. Nah, bisa 2 berdasarkan di sini. Di ini. Jadi B-nya itu min 2, kemudian ditambah 4K. Kita ambil K-nya itu 1, berarti hasilnya nanti min 2 ditambah 4 itu 2, jadi A-nya itu 2. Jadi min 2 itu kongruen dengan 2. Terus untuk contoh yang ketiga, ketika AC itu kongruen dengan BC, berarti 1 dikali 4 itu kan 4. Terus 1 dikali 3, C-nya 3 ya berarti. C-nya 3, berarti 1 dikali 3, 3. Terus 3 dikali 5 itu 15. Nah, 15 di modulo 4 itu kan 12 ditambah 3 ya. Nah, itu hasilnya kan 3. Berarti 3 itu kongruen dengan 15 di modulo 3. Kemudian ada teorema 4.5. Jika A, B, C, dan M adalah bilangan bulat, sehingga M-nya itu lebih dari 0, dan D itu lebih dari C dan M, dan AC itu kongruen dengan BC di modulo M, maka A itu kongruen dengan B di modulo M per D. Gitu. Jadi tadi kan cuma kayak gini ya. Ini itu kalau D-nya itu sama dengan 1. Tapi kalau D-nya itu atau FPB dari C dengan M itu bukan 1, berarti kita menggunakan yang ini. A itu kongruen dengan B di modulo M per D. Nah, untuk contohnya, kita ambil A-nya itu 50, itu kan kongruen dengan 20 di modulo 15. Ya kan, 20 ditambah 2 dikali 15 itu kan 50. Nah, dari sini itu, nah 50 ini kan 5 kali 10. Terus 20 ini 2 kali 10. Maka yang jadi C itu 10, karena yang sama kan. Berarti kita ambil FPB-nya itu berarti 10 sama 15. M-nya 15. Jadi 10 sama 15 itu kan 5. Nah, maka kita perkecil, tadi A-nya itu berarti sisanya 5, kemudian B-nya itu 2, terus M per D itu berarti 15 dibagi 5, maka hasilnya 3. Itu untuk penggunaan di teorema 4.5. Kemudian ada corollary 4.5.1. Jika A, B, C, dan M itu bilangan bulat, sehingga ketika M-nya lebih dari 0, sehingga M lebih dari 0, FPB dari C dan M itu sama dengan 1, maka AC kongruen dengan BC di modulo M, maka A kongruen dengan B di modulo M. Jadi ya, kalau udah aku jelasin tadi, kalau misalnya FPB-nya 1, berarti kan ini kan M per 1 ya modulunya. Berarti nanti modulo M, dia tetapi yang satunya itu dibagi dengan C. Jadi C-nya itu boleh dicoret gitu. Kemudian untuk contohnya, yaitu 42 itu kan kongruen dengan 7 di modulo 5. Dia kongruen juga dengan 2 di modulo 5. Nah, 42 itu kongruen 7. Kita lihat 42 sama 7 kan dia punya sesuatu yang sama, yaitu 42 itu bisa kita tulis menjadi 6 dikali 7, sedangkan 7 itu bisa kita tulis menjadi 1 dikali 7. Nah, sama-sama punya 7, maka bisa kita tulis 6
itu kongruen dengan 1 di modulo 5. Gitu. 6 kan dibagi 5, itu kan sisanya 1 kan. Nah, ini benar kan? Berarti 42 ini juga benar. Gitu. Jadi ini penggunaan dari teorema corollary 4.5.1. Gitu. Terus ada teorema 4.6. Jika A, B, C, D, dan M itu bilangan bulat sehingga M-nya itu lebih dari 0, A itu kongruen dengan B di modulo M, dan C itu kongruen D di modulo M, maka yang pertama A ditambah C itu kongruen dengan B ditambah D modulo M, kemudian A min C itu kongruen dengan B min D di modulo M, kemudian yang ketiga AC itu kongruen dengan BD di modulo M. Nah, kita ambil di sini, ini syaratnya M-nya sama semua ya. Jadi, M ketika yang pertama itu sama dengan M yang kekongruenan yang kedua. Nah, kita ambil contoh 13 itu kan kongruen dengan 3 di modulo 5. Kemudian 7 itu kan kongruen dengan 2 di modulo 5. Jadi dapat kita tulis 13 itu ketika ditambahkan dengan 7, ya kan? Berarti kongruen dengan 3 ditambah 5, 3 ditambah, 2, di modulo 5. Jadi ini 20, itu kongruen dengan 5 di modulo 5. 20 kan habis dibagi 5 kan, berarti, nah 5 juga habis dibagi 5, berarti ini satu kekongruenan. Terus kalau misalnya amin C-nya berarti 13 dikurangi 7 itu kongruen dengan 3 dikurangi 2. Jadi di sini A-nya kita ambil yang depan, berarti kita harus ambil yang depan juga. Kalau misalnya kita ambil A-nya itu yang belakang, berarti nanti yang satunya itu juga diambil yang belakang gitu ya. Nah, ini 13 dikurangi 7 itu kan 6. Terus 3 dikurangi 3 dikurangi 2 itu kan 1. Benar kan ya? Jadi 6 itu kongruen dengan 1 di modulo 5. Ini masih benar. Kemudian yang ketiga, AC itu kongruen dengan BD. Berarti 13 kali 7 itu kongruen dengan 3 dikali 2 di modulo 5. 13 dikali 7 berapa? 91. Jadi 91 itu kongruen dengan 6 di modulo 5. Nah, 91 di modulo 5 itu kan sisanya 1. 6 di modulo 5 itu juga sisanya 1. Berarti 91 itu kongruen dengan 6 di modulo 5. Seperti itu. Kemudian ada lemma 4.1. Himpunan M itu himpunan dari M bilangan bulat yang tak kongruen di modulo M itu berbentuk himpunan lengkap residu modulo M. Itu. Jadi residu itu sisa ya kan. Jadi kalau dia dikatakan tak kongruen itu isinya sisa-sisanya tadi. Contohnya
Contohnya di 4 yang tadi. 4 yang tadi kan isinya kan ada 0. Nah, ini contohnya itu ada 0, 1, 2, 3. Nah, ini kan berbeda kan, beda kelas kan. Kalau 0 isinya ini. Terus kalau kelas 1 itu isinya ini. Jadi yang satu kongruen dengan 1. Kemudian 2 itu yang ketika dimodulkan 4 itu sisanya 2. Kemudian 4 kemudian kelas 3 itu ketika dimodulkan dengan 4 itu sisanya 3 seperti itu. Kemudian ada teorema 4.7. Jika R1, R2 sampai Rm itu sistem residu lengkap dari modulo M, dan jika A itu bilangan bulat positif dengan FPB dari A dan M itu 1, maka bisa dituliskan sebagai AR1 ditambah B, kemudian AR2 ditambah B, kemudian AR3 ditambah B, itu sebagai sistem residu lengkap modulo M untuk sembarang B. Jadi contohnya 4 tadi ya. 4 tadi kan dengan 3 itu kan beda. 4 itu dengan 3 itu kan FPB-nya 1. Ya kan? 4 dengan 3 itu FPB-nya 1, berarti yang jadi 4 itu yang M-nya, kemudian 3 itu A-nya, terus kita masukkan, kita ambil B-nya itu, misalkan 2, ya kan? B kan sembarang integer. Berarti 3 dikali, ketika ambil R-nya 1 berarti kan 0, berarti 3 dikali 0 ditambah 2 berarti kan 2. Nah, kelas 2 ini. Terus kemudian yang satunya 3 dikali 1 ditambah 2 berarti kan 5. Berarti di kelas 1. Kemudian selanjutnya 3 dikali 3 berarti 9 ditambah 2 11 berarti di kelas 3. Kemudian yang terakhir ketika 3 dikali 4 ketika 3 ya berarti sudah ya. Nah, kalau 3 dikali 0 ditambah 2 berarti kan di kelas 2. Kalau 3 dikali 1 ditambah 2 berarti di kelas 5. Kalau 3 dikali 2 berarti kan 6 ditambah 2 berarti di kelas ini. Kemudian 3 dikali 3 ditambah 2 di kelas ini. Berarti udah berbeda semua. Gitu. Jadi itu juga bisa disebut sistem residu lengkap di modulo M. Kemudian ada teorema 4.8. Jika A, B, K, dan M itu bilangan bulat sehingga K-nya lebih dari 0, M-nya lebih dari 0, dan A kongruen dengan B di modulo M, maka A pangkat K itu kongruen dengan B pangkat K di modulo M. Nah, contohnya pakai modulo 4 tadi. Jadi kita ambil A-nya itu misalnya 1. Jangan 1. Nah, K-nya kita ambil misalnya 3, berarti kan 1 pangkat 3. Nah, B-nya itu yang kongruen dengan 1, berarti 1 ditambah 4, berarti 5. Kongruen dengan 5 dipangkatkan 3. Nah, ini nah, 1 itu kan 1 pangkatkan 3 itu kan 1. Kemudian ini 5 pangkat 3 itu kan 125 ya kan. 125. Nah, 125 ini ketika dimodulkan 5 itu kan hasilnya 1. Dimodulkan 4, salah. Ambil 4 modulnya. Jadi nanti 125 itu kan sisanya 1 kalau dibagi 4. Nah, berarti kali ini kongruen. Berarti pokoknya itu nggak boleh negatif. Karena kan ini.
Jadi kalau negatif nanti kan jadi 1/, gitu. Terus M-nya nggak boleh negatif, kekongruenan. Kemudian ada teorema 4.9. Jika A kongruen dengan B di modulo M1, kemudian dia A kongruen B juga di modulo M1, M2, dan seterusnya sampai MK, di mana A, B, terus M1, M2, sampai MK itu bilangan bulat, dengan M1, M2, sampai MK itu positif, maka A itu kongruen dengan B di modulo KPK ya. Kalau FPB tadi kan pakai kurung biasa, kurung lengkung. Tapi kalau kurung siku kayak gini itu KPK. Jadi A itu bakal kongruen dengan B di modulo KPK dari M1, M2, sampai dengan MK. Gitu. Ini udah pasti ya. Terus selanjutnya ada korolari 4.9.1. Jika A kongruen dengan B di modulo M1 dan seterusnya, M1, kemudian A kongruen B di modulo M2, A kongruen dengan B di modulo M3, di mana A dan B itu bilangan bulat, terus M1, M2, dan M sampai dengan MK-nya itu sangat relatif prima bilangan bulat, maka A kongruen B itu A itu kongruen dengan B di modulo M1 dikali M2 sampai dengan MK. Kalau tadi kan KPK ya. Nah, ini kayak turunannya gitu. Turunan dari teoremanya ini. Nah, kalau misalnya dia kalau KPK itu kan misal 4 sama 6. 4 sama 6 itu kan KPK-nya kan 12, bukan 24, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya ini kan relatif prima, maka misalnya 3 sama 5. Nah, nggak ada yang sama kan, berarti 3 sama 5 itu kan 15. Jadi kalau dia relatif prima itu dikalikan, bukan pakai KPK. Gitu. Terus selanjutnya kongruensi linier. Gitu. Kalau tadi kan cuma A kongruen B, nah kalau sekarang itu masuk ke ada X-nya. Jadi kita harus mencari X yang memenuhi AX ditambah B di modulo M. Itu intinya untuk kongruensi linier ini. Yang pertama ada teorema 4.11. Jadi misalkan A, B, dan M itu bilangan bulat, sehingga M-nya itu lebih dari 0, terus FPB dari A dan M itu D. Jika D itu membagi B, maka AX kongruen B di modulo M itu ketika dia tidak membagi, maka tidak punya solusi. Tetapi jika D membagi B, itu dia AX kongruen dengan B di modulo M itu punya tepat D solusi tak kongruen di modulo M. Solusi tak kongruen itu maksudnya ya kayak kelas-kelas tadi. Kayak di modulo 4 itu kayak ada kelas 0, kelas 1, kelas 2, sama kelas 3 gitu. Jadi kelas sisa yang berbeda. Itu. Ini kita bisa menggunakannya untuk Diopantin gitu. Terus ada hubungannya lah. Nah, untuk korelarinya ini berbunyi jika A dan M itu relatif prima, dengan M-nya itu lebih dari 0 dan B itu bilangan bulat, maka kongruensi linier AX kongruen B di modulo M punya satu solusi. Nah, ini turunan dari teoremanya. Jadi, kalau tadi kan D-nya dia punya FPB itu D, maka tepat D solusi tak kongruen. Tapi kalau misal D-nya itu cuma 1, berarti dia punya solusi tunggal. Gitu. Biar paham, masuk ke contoh soal. Nah, yang pertama ada 9X itu kongruen dengan 12 di modulo 15. Kita akan cari nilai X-nya. Nah, karena 9 sama 11 itu 3, terus 3 itu juga membagi 12, maka ada 3 solusi tak kongruen di modulo M. Kemudian untuk menemukan salah satu solusinya, kita itu bisa menggunakan persamaan Diopantin. Nah, persamaan Diopantin, tadi kan kalau yang kayak gini kan bentuknya, itu kan bisa dibentuk 9X itu sama dengan 12 ditambah 15K.
ya kan? Nah, 15 ini bisa aku pindah ke ini. Jadi dia nemenin 9x jadinya negatif kan. Jadi 9x dikurangi 15y itu sama dengan 12. Kita cari x0 sama y0-nya. Itu. Nah, berdasarkan tadi kan FEB-nya 3. Nah, 3 itu bisa 9 dikurangi 6, bisa 9 dikurangi 15 dikurangi 9. Jadinya 9 ini positif, jadi dikali 2 dikurangi 15. Nah, tadi kan ini karena ini masih 3, sedangkan yang diminta itu 12, jadi dikalikan 4. Karena yang 3 dikali 4, maka yang ini 9-nya itu juga harus dikali 4, 15-nya juga dikali 4. Jadi 9 dikali 2 dikali 4, terus dikurangi 15 dikali 4. Kok dikalikan 4 semua gitu, kalau dikali. Nah, ketemu, kan ini nanti 9 dikali 8, terus 15-nya ini dikali 4. Berarti X-nya itu 8, Y-nya itu 4. Nah, ketemu X0 sama Y0-nya. Jadi udah ada satu solusi nih. Berarti, maka himpunan solusi tak kongruennya itu X kongruen dengan 8 di modulo 15. Terus, karena tadi dikatakan dia kan D. Ini. Berdasarkan teoremanya tadi, dia punya tepat D solusi tak kongruen. D itu FEB, berarti FEB ini, berarti 3 di sini. Nah, karena ada 3, maka kita harus mencari yang lain, ya kan? Karena yang diminta semua solusi. Nah, tadi kan 15 nih. Ya, modulonya kan 15, berarti kita bagi 15 bagi 5, maka ini ditambahkan 5, yang satunya ditambah 10, yang satunya ditambah 15. Nah, 15 modulo 15 itu kan 0, berarti ya nilai X-nya sendiri itu tadi. Kemudian X yang lain itu 8 ditambah 5, berarti 13 di modulo M, di modulo 15, terus X yang lain itu 8 ditambah 10. Jadi selisihnya 5, 5, 5 gitu. Nah, karena 8 ditambah 10 kan 18. Di modulo 15, dia bersisa 3, maka kita bisa tulis 18 ini kongruen dengan 3 di modulo 15. Kemudian ada definisi, diketahui diberikan bilangan bulat A dengan FEB dari A dan M itu 1, solusi dari solusi X dari AX itu kongruen dengan 1 di modulo M itu disebut inverse dari A di modulo M. Jadi, kalau misalnya dia itu kongruen dengan 1, berarti dia inverse-nya. Gitu, X-nya itu inverse dari A. Contohnya, ini 6X itu kan kongruen dengan 1 di modulo 23. Ada kayak gini. Maka X yang memenuhi itu berapa? Nah, kita cari ketika X sama dengan 1, berarti kan 6 di modulo 23. Berarti 6 kan ya. Terus 6 itu bukan 1, berarti belum. Kemudian ketika X-nya itu 2, kita cari-cari dulu. Ketika X-nya 2, berarti kan 12. 12 di modulo 23 hasilnya 12, berarti bukan inverse-nya. Kemudian ketika X-nya itu sama dengan 3, berarti 18. Belum juga. Terus X-nya 4, itu kan 24. Nah, 24 tadi kan ketika dibagi 23 itu kan sisa 1. Nah, karena sisa 1, berarti bisa kita tulis gini. 6 dikali 4, itu kan 24. 24 ini kongruen dengan 1 di modulo 23. Ya kan, berarti yang menjadi inverse itu yang mana? Yang menjadi inverse itu yang 4 ini. Gitu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mencari X-nya. Gitu. Untuk mencari daripada yang tadi kan kita menggunakan Diopantin dulu.
terus mencari X0 dulu, kemudian dimasukkan sini. Nah, kalau ini itu bisa mempermudahnya untuk jadi daripada menggunakan persamaan Diophantine, kita bisa menggunakan inverse-nya tadi. Itu. Terus ini ada teorema 4.12, misalkan P itu prima, bilangan bulat positif A itu inverse dirinya sendiri di modulo P jika dan hanya jika A itu kongruen 1 di modulo P atau A itu kongruen dengan min 1 di modulo P. Itu jadi ketika misalnya nih A-nya itu misalnya 6, ya kan? 6 itu kongruen dengan 1 di modulo 5, ya kan? Terus berarti inverse dari 6, kalau berarti kan tadi A 6 dikali sesuatu, berarti dirinya inverse dari 6 tadi kan dirinya sendiri, berarti kan 6 lagi. Berarti 6 dikali dengan 6 itu kongruen dengan 36, ya kan? 36 kan kongruen. Salah. Nah, oke, 6 itu kongruen dengan 1 di modulo 5. Kemudian di sini dikatakan kalau misalnya kongruennya dengan 1, maka inverse-nya itu dirinya sendiri. Jadi 6 dikali inverse itu sama dengan 1 di modulo 5. Kita akan buktikan seperti itu. Nah, inverse dari 6 kalau berdasarkan teorema itu, yaitu 6 sendiri, karena dia udah 1 modulonya. Jadi 6 dikali 6 itu kan 36. 36 itu kan jika dibagi 5 itu kan sisa 1. Jadi bisa kita tulis 36 itu kongruen dengan 1 di modulo 5. Gitu. Terus untuk contoh yang lain, tadi kan A-nya ketika 1 ya. Kalau misalnya A-nya itu kongruen dengan min 1. Kita ambil 6 lagi. Kita kongruenkan dengan min 1 di modulo 7. Nah, 6 itu kan kurang 1 kan. Berarti kurang 1 buat kurang 1 berarti ditambah 1 biar jadi modulo 7 dia pindah ke sini jadi min 1. Jadi kita bisa tulis 6 berdasarkan teoremanya, inverse dari 6 karena ini kongruennya dengan min 1, maka 6 dikalikan dengan 6 itu sama dengan 36. Nah, 36 ini kalau dia modulo 7 berarti kan sisa 1. Ya kan? Nah, berarti terbukti nih, karena dia sisa 1 berdasarkan teoremanya juga, berarti 6-nya ini juga inverse dari 6 di modulo 7. Terus oke. Sudah cukup pemaparan materinya, saya kembalikan kepada MC. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Syifa atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa.
Selanjutnya adalah sesi pembahasan kuis dan tanya jawab. Jadi nantinya dalam sesi pembahasan kuis ini, bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand, lalu peserta akan dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Apabila terdapat kendala pada mikrofon, peserta bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Baik, seperti itu. Kemudian langsung saja kepada Kak Syifa, saya persilakan untuk memaparkan pembahasan kuisnya. Baik, terima kasih kesempatannya. Izin share screen. Oke, kita ke pembahasan soal kuis ya. Jadi yang nomor 1 ini, toko buah itu kan menjual apel sama jeruk. Nah, untuk apelnya itu tiap item harganya 2.500, untuk jeruknya itu tiap buah itu harganya 1.800. Kemudian Somat itu membeli apel dan jeruk dengan total 83.900. Kemudian kita ditanyai banyaknya apel sama jeruk itu berapa. Nah, teman-teman kebayang nggak ini pakai cara apa? Oke, ini makainya cara Diopantin gitu, atau pakai cara kekongruensian juga bisa. Cuma di sini aku pembahasannya pakai Diopantin. Nah, kita misalkan A-nya itu banyaknya apel yang dibeli Somat, kemudian B-nya itu kita misalkan banyaknya jeruk yang dibeli Somat. Nah, berarti kan nanti 2.500 A ditambah 1.800 B itu sama dengan 83.900. Karena semuanya kan bisa dibagi 100 nih. Berarti kita bagi aja 100 semuanya. Jadinya 25A, kemudian 18B, satunya 839. Terus yang di Diopantin tadi, nah di Diopantin tadi kan kita harus ngeliat dulu nih, dia punya solusi bilangan bulat atau enggak. Soalnya kan kalau membeli apel sama jeruk, nggak mungkin kan kita belinya itu setengah atau seperempatnya, jadinya harus bilangan bulat kan. Jadi kita makainya Diopantin. Nah, karena 20 FPP dari 25 dengan 18 ini itu 1, terus 1 juga membagi 839, di sini kan bentuknya nanti C kan, C-nya kan 839, berarti 1 itu membagi 839, maka persamaan tersebut itu mempunyai tak hingga solusi bilangan bulat. Itu. Nah, untuk mencari salah satu solusinya, teman-teman bisa pakai coba-coba dimasukkan gitu, atau pakai cara kongruensian juga bisa, pakai inverse modulo juga bisa. Tapi di sini aku makainya cara ini biar lebih mudah. Jadi kan 25A ditambah 18B itu sama dengan 839. Nah, B-nya yang A ini aku pindah ke nemenin 839. Jadi 18B itu sama dengan 839 dikurangi 25A. Kemudian, nah 839 ini itu aku,
aku ubah menjadi 828 ditambah 11. Kenapa 828? Karena biar bisa dibagi 18 gitu. Kemudian yang 25 juga sama, biar bisa ada yang dibagi 18, berarti kita ubah menjadi 18A sama 7A. Nah, jadinya gini. Nah, 828 dibagi 18 itu kan 46. Terus min 18A ini dibagi 18 itu min A. Terus sisanya itu dibagi 18. Jadi 11 min 7A itu dibagi 18. Nah, karena yang diminta B tadi A dan B itu harus bilangan bulat, ya kan? Berarti aku milih A-nya itu min 1. Gitu. Jadinya kalau A-nya itu min 1, kita masukkan ke sini, ke B, ke B-nya itu ketemunya B itu 46, dikurangi min 1, ikut ini ya, terus ditambah 11, dikurangi 7, dikali min 1. Nah, 46 tetap, min ketemu min, jadinya positif, kemudian 18 ditambah 11 ditambah 7 itu kan 18. Nah, 18 dibagi 18 itu 1. Jadi 46 ditambah 1 ditambah 1 itu 48. Jadi ketemu A0-nya itu min 1, B0-nya itu B0-nya itu 48. Nah, karena sudah ketemu A0 sama B0-nya, kita masukkan ke solusi umumnya, ya kan? Di solusi umum, A0 kita masukkan min 1, terus karena yang depannya B ini 18, jadi ini ditambah 18K, boleh terserah ini pakai K, pakai N, terserah. Kemudian yang B ini, karena hasilnya 48, B0-nya jadi 48 dikurangi depannya A tadi ada angka 25K gitu. Terus kan udah ketemu nih solusi umumnya, berarti kita harus cari nilai-nilai A sama B yang berbeda sehingga A dan B ini harus bilangan positif. Kalau negatif kan nggak mungkin kan? Kalau negatif kan masa kita beli jeruk atau beli apel negatif, berarti kan ibunya yang utang, berarti nggak mungkin negatif, berarti harus positif. Terus kita ambil K-nya 1, aku mulainya dari 1, biar ya kalau misal K-nya 0 berarti tetap kan ya. Kalau K-nya 0 berarti A-nya itu sama dengan min 1, B-nya itu 48. Terus kalau K-nya 1 berarti ketemu A-nya itu min 1 ditambah 18, hasilnya 17. Kemudian yang B itu ketemu 48 dikurangi 25. Nah, 48 dikurangi 25 ini 23. Nah, berarti A sama B ini kan udah bilangan bulat positif. Jadi dia bisa menjadi solusi. Kemudian kita cari kemungkinan yang lain. Nah, kita cari kemungkinan yang lain, kita ambil K-nya itu 2. Berarti A-nya nanti min 1 ditambah 18 dikali 2. 18 dikali 2 itu kan 36. Berarti min 1 ditambah 36 itu hasilnya 35. Kemudian yang B itu 48 dikurangi 25 dikali 2. 25 dikali 2 itu 50. Berarti 48 dikurangi 50 itu min 2. Sedangkan di sini, tadi kan aku udah katakan kalau A dan B itu harus bilangan bulat positif. Berdasarkan soal kan, dia mintanya pasti positif. Dia beli, soalnya beli gitu. Jadi yang K-nya itu 2 itu sudah tidak memenuhi. Jadi kalau kita ambil K3 dan seterusnya itu pasti nggak memenuhi lagi. Soalnya yang B-nya itu pasti negatif gitu. Jadi K yang memenuhi itu adalah K1 dengan A ini sama dengan 17 dan B itu 23.
Jadi banyak apel yang dibeli oleh Somad itu 17 buah. Kemudian untuk selanjutnya apa jeruk. Jeruk yang dibeli Somad itu 23 buah. Gitu. Kemudian nomor 2, tentukan semua X yang memenuhi kongruensi linear berikut. 3X itu kongruen dengan 2 di modulo 3. Ya kan? Nah, karena 3 dengan 6 itu kan FEB dari 3 dengan 6 itu 3 kan. Terus 9 juga bisa dibagi, ini kurang syarat. Dan 3 itu membagi 9, maka 3X kongruen dengan 6 itu bisa kita tulis menjadi seperti ini. 3 dikali X kongruen dengan, nah 6-nya itu 3 dikali 2, terus 9-nya itu bisa ditulis 3 dikali 3 atau, oh enggak, ini 9 per 3. Jadi bisa kita tulis seperti ini, sehingga berdasarkan teorema 4.4 tadi, kalau bisa dibagi, ya berarti modulonya berganti 3. Terus, tapi kalau nggak bisa dibagi, berarti modulonya tetap. Tapi ini bisa dibagi kan ya, habis membagi, berarti modulonya itu 3. Kemudian ini dibagi 3 semua, ya kan? Ini kan bentuknya tadi AC, kongruen BC, modulo M per D, ya kan? Nah, kita bisa tulis A kongruen B di modulo modulo M per D. C-nya dihilangin. Jadi X kongruen dengan 2 di modulo 3. Nah, karena nilai X itu 2 di modulo 3, maka yang memenuhi itu di kelas 2, kelas residu 2 di modulo 3. Nah, kelas 2 di modulo 3 itu isinya apa aja? Ya, isinya 2, enggak, harusnya dari tak ingat. 2 kongruen dengan di modulo 3, terus habis itu cari lagi 2 ditambah 3, 5, terus habis itu, jadi sebelum 2 ini ada angka min 1. Ada min 1, 2, 5, dan seterusnya. Jadi banyak banget. Karena yang diminta tadi kan semua solusi kan ya. Tentukan semua X yang memenuhi kan ya. Jadi nggak mungkin dong kita nulis ini semua sebanyak ini. Jadi nulisnya itu ya ini. Yang tulis seperti ini juga boleh. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan belum? Oke, sepertinya belum ada yang tanya. Lanjut ke nomor 3. Temukan sebuah bilangan yang bersisa 2 ketika dibagi 3, bersisa 1 ketika dibagi 5, namun habis dibagi 4. Nah, yang ini tuh masuk ke, sebenarnya materinya lebih dari yang dipelajari hari ini. Ini kita menggunakan teorema sisa Cina. Gitu. Atau kalau mau manual juga boleh, tapi lebih gampangnya bisa menggunakan teorema sisa Cina. Jadi kan bilangannya kan sama ya kan, sebuah bilangan. Berarti kita misalkan bilangannya itu X. Nah, dia bersisa 2 ketika dibagi 3. Maka X itu kongruen dengan 2 di modulo 3. Kemudian X itu bersisa 1 ketika dibagi 5. Maka X-nya itu kongruen dengan 1 di modulo 5. Kemudian X-nya itu habis dibagi 4.
Berarti X itu kongruen 0 karena dia habis dibagi, berarti 0 di modulo 4. Terus bisa Cina kan habis membentuk seperti ini. Habis membentuk seperti ini, kita cari M besar. M besar itu perkalian dari MM ini, MM kecilnya ini. Itu. Jadi perkalian dari 3 dikali 5 dikali 4. Hasilnya 60. Ya kan? Iya, 60. Terus, untuk mencari X, kita kan butuh ini nih, di sisa Cina. Nah, kita butuh M1, kita butuh Y1. Kalau A1-nya ada, A itu yang mana? A itu yang ini. Yang 2, 1, 0 itu A. Kemudian M-nya itu yang mana? Berarti M-nya itu yang ketika M besar ini dibagi dengan M kecil. Gitu. M kecilnya yang ini kayak M, yaitu 3, 5, sama 4. Jadi kalau misalnya kita ambil yang pertama itu yang ini, yang X kongruen dengan 2 di modulo 3, maka M1-nya ini 60 dibagi 3. 60 dibagi 3 itu 20. Nah, terus udah ketemu M1-nya. Terus M2-nya itu kita tentukan yang ini. Jadi ini terserah kamu, asalkan konsisten penentuannya. Jadi M2-nya itu berarti 60 dibagi 5, hasilnya 12. Kemudian M3-nya itu kita ambil yang terakhir, yaitu 4, M kecilnya. Berarti 60 dibagi 4 itu sama dengan 15. Kemudian untuk M1, M2 sama M3-nya udah. Berarti kita harus nyari Y1, Y2 sama Y3. Nah, Y1 ini inverse dari M1. Jadi Y itu inverse dari M yang M tiap ini pernya gitu. Jadi untuk mencari, karena dia inverse berdasarkan teorema sebelumnya, berarti kan dikongruenkan dengan 1 di modulo M-nya. Jadi M1 itu kongruen dengan M1 kali Y1 itu kongruen dengan 1 di modulo 3. Kemudian M2 kali Y2 itu kongruen 1 di modulo 5 dan yang 3 itu juga sama. Terus kita masukkan M1-nya itu 20 dikali Y1 kongruen 1 di modulo 3. Kita cari Y1-nya. Nah, kita pakai inverse juga di sini, menggunakan inverse. Jadi kan 20 dikali 2 itu kan 40. 40 di modulo 3 kan itu kan 1 kan ya. Jadi 1 dikali Y1 itu kongruen dengan 2 dikali 1 di modulo 3. Satunya itu dari ini bentuknya, terus 2-nya itu dia ngikut dari sini. Kalau yang depan dikali 2, yang samping bagian kanan itu juga dikali 2. Gitu. Jadi Y1-nya nanti, karena ini kan tadi hasilnya 1, 40 modulo 3 itu kan hasilnya 1. Dari 1 dikali Y1 itu kongruen dengan 2 di modulo 3. Jadi ketemu Y2-nya itu 2. Itu. Y2 kita masukkan 2 yang ini ya. Y1 kita masukkan 2 yang ini. Terus untuk mencari Y2 sama Y3 itu juga menggunakan cara yang sama. Jadi kita pakai inverse-nya, memanfaatkan inverse. 12 itu dikali berapa? Hasilnya 1. 12 itu kan berarti dikali 3. Kalau dikali 1 kan 12. Di modulo 5 kan hasilnya 2. Kalau dikali 2, 24. 24 itu kan min 1. Ya kan? Min 1 berarti bukan 1. Terus, kalau dikali 3 itu kan 36. 36 di modulo 5 itu kan hasilnya 1. Berarti nanti 1 dikali Y2 itu kongruen dengan 3 dikali 1 di modulo 5. Berarti Y2-nya itu 3 dari sini. 3 kan hasilnya. Terus Y3 juga sama, kita cari 15 dikali berapa yang hasilnya kekongruenannya itu 1 di modulo 4.
Kalau 15 dikali 1 kan 15. Di modulo 4 kan hasilnya 3. Berarti belum memenuhi kongruen 1 kan. Terus kalau 15 dikali 2 itu kan 30. 30 dimodulkan dengan 4 kan hasilnya 2, belum 1. Terus kalau misalnya dikali 3 itu kan 45. Kalau modulo 44 berarti kan 1. Soalnya 44 ditambah 1. 44 bisa dibagi 4. Tuh. Jadi Y3-nya ini ketemu 3. Nah, kalau udah ketemu M1, M2, M3, ketemu Y1, Y2, Y3, sama A1, A2, sama A3, kita masukkan ke sini. M1 tadi 20, Y1-nya 2, kita masukkan ini, terus A-nya A1 ini 2. Jadi tadi kan di modulo 3 berarti yang ini A-nya. Terus M2-nya tadi ini 12, ya kan? Terus Y2-nya itu 3, kita masukkan. Terus A2-nya itu di sini 1, kita masukkan. Terus M3 ini di sini 15, Y3-nya itu 3, kemudian A3-nya di sini itu 0, kita masukkan. Nah, kita jumlah semua, kita hitung dulu. 20 dikali 2 dikali 2 itu kan 80. Terus X itu kongruen dengan ini 80, terus ini 12 ditambah 12 dikali 3 dikali 1 berarti 36. Terus yang satunya itu 15 dikali 3 dikali 0 berarti 0. Ini dimodulkan M besar yang ini perkaliannya. Nah, perkaliannya tadi kan 60, berarti dimodulkan 60. Nah, 80 ditambah 36 itu kan 116. Terus berarti X kongruen dengan 116 di modulo 60, dan 116 di modulo 60 ini kongruen dengan 56 modulo 60, maka kita dapat simpulkan bahwa bilangan tersebut adalah 56. Gitu cara mencarinya. Gimana teman-teman? Terus belum ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 4. Temukan semua solusi bulat dari persamaan linear Diophantine berikut. Persamaannya 2x ditambah 3y ditambah 4z sama dengan 5. Kalau yang tadi kan cuma 2 variabel. Nah, kalau yang ini 3 variabel. Nah, kalau 3 variabel, kita juga harus ngeceknya itu juga FEB dari 3 variabel dulu. Nah, karena FEB dari 2, 3, sama 4 itu sama dengan 1, dan 1 itu membagi 5, maka persamaan 2x ditambah 3y ditambah 4z sama dengan 5 ini memiliki tak hingga solusi bulat. Kemudian, kan kita nggak mungkin kan ngitung x0, y0, ya mungkin ngitungnya, cuma kalau ada 3 variabel, kita misalkan yang 2 ini kita misalkan menjadi satu variabel, jadi nanti ngitungnya 2 kali per 2 variabel gitu. Jadi kita misalkan dulu x ditambah 2z ini sama dengan w, maka persamaannya ini kan ini ditambah ini kan 2 dikali x ditambah 4z kan. Nah, berarti kalau x ditambah 2z ini aku misalkan w, berarti 2w ditambah 3y itu sama dengan 5. Nah, udah ada persamaan Diophantine 2 linier, kita hitung terlebih dahulu.
kita cek terlebih dahulu. Kita cek FEB-nya. Kalau FEB-nya itu membagi, berarti punya banyak solusi. Tapi kalau FEB-nya itu nggak membagi, maka dia tidak punya solusi bulat. Nah, kalau udah nggak membagi, berarti ya udah, berarti nggak bisa menggunakan itu. Itu. Nah, FEB dari 2 sama 3 itu kan 1. Nah, 1 itu membagi 5. Di sini 5. Maka persamaan tersebut memiliki tak hingga solusi bulat. Nah, untuk mempermudahnya, tadi kalau yang pas pemaparan materi tadi kan nyari nyari X0, Y0 atau W0, Y0-nya tadi kan pakai algoritma Euclidean atau pakai cara yang agak ribet. Nah, di sini tuh udah kelihatan 2W sama 3Y. 2 sama 3 itu kan 5. Berarti kita bisa ambil W-nya itu 1, Y-nya itu 1 sebagai salah satu solusi dari ini. Jadi kalau udah ada solusinya, berarti kita anggap W0 ini 1, Y0-nya ini 1. Ya kan? Berarti kalau udah menentukan solusi umum, udah menentukan salah satu solusi, kita nyari solusi umumnya. Kita bentuk solusi umum. Nah, yang di depan tadi kan, nah di sini Y-nya itu 1, Y0 kan 1, terus dikurangi 2K. 2-nya dari mana? Dari depan W, 2. Gitu. Terus W-nya itu sama dengan W0, 1 lagi, terus ditambah 3K. 3-nya dari depan Y. Jadi kita kebalikan gitu. Nah, untuk plus minusnya ini terserah mau pakai yang di Y yang negatif atau yang di Y yang positif, terserah, asalkan plus sama minus gitu. Gitu ya. Nah, terus kan udah kebentuk nih. Di sini aku yang ambil negatifnya itu yang di bagian Y. Jadi yang di bagian Y itu yang positif. Jadi 1 plus 3X ini sama dengan Y, kita masukkan ke sini. Ya kan, kita masukkan ke permisalannya kita. Jadi X plus 2Z itu sama dengan W. Terus W-nya kita ganti 1 plus 3K. Gitu. Nah, perhatikan depannya X ini kan 1. Terus depannya Z ini kan 2. Berarti kan mereka berselisih 1 nih. Nah, biar lebih mudahnya, nah yang ini kan 1 yang nggak ada variabelnya ini kan 1. Berarti yang kita ambil yang depannya X ini yang negatif, terus yang depannya Z ini yang positif. Jadi 2 min 1 kan hasilnya 1. Jadi nanti X0-nya itu min 1, terus Z0-nya itu 1. Kemudian perhatikan lagi kalau depannya X1, terus ini 2, kalau kita jumlahkan kan hasilnya 3 nih. Ya udah, berarti tinggal dikalikan dengan K. Gitu. Berarti maka solusi umum dari X dan Y itu sama dengan, X0-nya udah ketemu, min 1 plus K, Z0-nya itu 1 plus K. Terus kita masukkan ke solusi umumnya. Berarti X itu sama dengan X0 min 1 plus K, kemudian Z itu 1 plus K. Nah, 2T ini, karena tadi kan masih umum ya, masih salah satu solusi ya. Berarti kalau solusi umum, berarti tetap kita harus menambah variabel. Gitu, buat penentunya. Jadi, nanti, mana ya? Ya, buat penentunya. Nah, karena X, ya kan, terus, jadi kita ambil yang depannya Z. Depannya Z itu ada angka 2 kan, berarti ini nanti ditambah 2T. T itu sama kayak K. Bisa diganti-ganti bilangannya. Kemudian Z itu kan 1 plus K, terus karena depannya X itu angka 1, berarti dia dikurangi T. Gitu. Nah, sehingga solusi dari
2x plus 3y ditambah 4z sama dengan 5 adalah x sama dengan min 1 plus k ditambah 2t. Kemudian y-nya itu 1 min 2k. Kemudian z-nya itu 1 plus k min t. Untuk k dan t ini elemen bilangan bulat. Gitu. Kalau misalnya aku ambil k-nya itu sama dengan 1, terus t-nya itu sama dengan 1, misalkan, ya kan? Berarti x itu sama dengan min 1 ditambah 1 ditambah 1 kali 2 itu 2. Jadi sama dengan 2. Kemudian y-nya itu sama dengan 1 min 2. Hasilnya min 1. Kemudian z-nya itu sama dengan 1 ditambah 1 dikurangi 1. Hasilnya 1. Nah, kalau kita masukkan ke sini, berarti x-nya kita ganti menjadi 2. Terus y-nya itu menjadi apa di sini? Y-nya itu menjadi min 1. Kemudian z-nya ini menjadi 1. Nah, ini berapa? 2 kali 2 itu 4. Terus 3 kali min 1 itu min 3. Kemudian 4 dikali 1 itu 4. Ya, 4 ditambah 4, 8 dikurangi 3, hasilnya 5. Gitu. Ini contoh solusinya. Tapi kalau misal kalian ditanya, ini kan temukan semua solusi bulat, ya kan? Berarti hasilnya yang mana? Hasilnya yang gitu. Ini jawabannya. Itu solusi bulatnya. Kemudian soal nomor 5. Buktikan bahwa 53 pangkat 103 ditambah 103 pangkat 53 itu habis dibagi 39. Nah, kalau misal kita hitung manual itu kan nggak mungkin banget kan ya. Terus berarti kita bisa menggunakan ini. 53 itu kan nah, kita hitung 53 itu berapa kali 53 pangkat berapa sehingga hasilnya itu 1 di modulo 39 gitu. Nah, ternyata di sini itu 53 pangkat 2 itu kongruen dengan 1 di modulo 39. Nah, 103 juga sama, kita cari pangkat berapa, dia kongruen dengan 1 di modulo 39. Nah, dapatnya itu 103, itu pangkat 2, kongruen di 1 modulo 39. Terus kita jumlahkan, karena tadi yang dimintakan, ini kan penjumlahan, jadi ya kita jumlahkan. Terus 53 pangkat 103 ini, 103-nya aku ubah menjadi 2 dikali 51 ditambah 1. Kemudian yang 103 juga sama, pangkatnya itu diubah, tadi kan 53. Kita ubah menjadi 2 dikali 26 ditambah 1. Hasilnya tetap kok. Ini bakal 103, terus yang ini bakal 53. Nah, kan kalau ditambah itu, kalau pangkatnya ditambah itu kan dikali. Terus kalau pangkatnya dikali bisa dibentuk kurung kayak gini kan. Ini juga sama. Nah, 53 pangkat 2 tadi kan 1 modulo 39. Berarti udah kita tulis saja. 1 dikali, nah sisanya 53 di modulo 39. Kemudian yang 103 juga sama. 103 kuadrat tadi kan 1 di modulo 39. Jadi kita tulis 1 dikali 103 di modulo 39. Nah, kalau kita jumlahkan, jadi kan 1 kali 53 itu kan 53. Kemudian 103 itu dikali 1 itu 103. Kita jumlahkan 53 kali ditambah 103, itu hasilnya 156.
Dan ternyata 156 ini 4 kalinya 39. Berarti kalau dimodulkan dengan 39, itu sisanya 0. Berarti karena sisanya 0, ya kan, berarti 53 pangkat 103 dan 100 ditambah 103 pangkat 53 itu habis dibagi 39. Seperti itu. Untuk pembahasannya sudah cukup. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Gimana nih teman-teman peserta dari pembahasan kuis dan juga pemaparan materi dari Kak Syifa? Apakah ada yang ditanyakan terkait dengan pembahasan kuis dan pemaparan materi dari Kak Syifa? Ayo nih teman-teman peserta untuk mematangkan persiapan UAS kalian. Mumpung juga ada Kak Syifa nih sebagai tentor Teobil kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Untuk peserta yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom ya. Ayo mana nih teman-teman peserta, barangkali masih ada yang dibingungkan? Gimana nih dari teman-teman peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan kuis dan juga pemaparan materi dari Kak Syifa? Mungkin waktu di kelas kemarin ada yang masih dibingungkan terkait matkul ini, mumpung ada Kak Syifa nih sebagai tentor Teobil kalian hari ini. Bisa ditanyakan kalau masih ada yang dibingungkan. Kalau mau bertanya bisa langsung raise hand ya, atau bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Ada pertanyaan nih Kak di kolom chat. Izin bertanya Kak, untuk soal nomor 5 mungkin bisa diulangi kenapa setelah dipangkatkan dikali lagi dengan 103. Kepada Kak Syifa saya persilahkan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nomor 5 ini kenapa setelah dipangkatkan dikali lagi dengan 103? Oh, ini ya mungkin yang dimaksudkan. Nah, sebelum ke sini, ini kan 53 itu kan pangkat 103 kan sebelumnya. Nah, 103 itu kan bisa dibentuk 2 dikali 51, kemudian ditambah 1. Karena ada ditambah di sini, itu kan berarti kalau pangkatnya ditambahkan, berarti angkanya itu dikalikan. Gitu. Jadi, ini yang 53 ini jadinya 53 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 51, terus dikali 53. Jadi pangkat plus satunya ini udah nggak ada, tapi dia diganti dengan 53. Yang 103 juga sama. Jadi 103 dipangkatkan 2, dipangkatkan 26, karena ada plus 1 di pangkat ini, jadi dia dikali 103. Nah, di sini kan 53 pangkat 2 itu kan 1 di modulo 39, jadi kita tulis 1. Nah, ini kan tetap ada 53 tadi.
dari hasil ini, penjumlahan dari pangkatnya. Jadi 1 dikali 53 modulus 39 ditambah 1 dikali 103 modulo 39. Gitu. Jadi dari pangkatnya ya. Dijumlahkan, iya, habis dikalikan, dijumlahkan, hasilnya 156, dimodulkan 39, hasilnya 0. Itu. Gimana? Siapa tadi? Ahmad Faiz Rabbani. Apakah ada feedback? Paham nggak ya? Baik, terima kasih Kak Syifa atas jawabannya. Mungkin dari peserta atas nama Ahmad Faiz, apakah ada feedback atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, dan peserta yang bertanya, saya tanyakan lagi kepada peserta yang ingin bertanya kepada Kak Syifa, bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand-nya atau bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya tanyakan sekali lagi kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand-nya atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, karena mungkin sepertinya dari peserta ini sudah paham semua nih Kak dengan materi dan pembahasan kuis yang dibahas oleh Kak Syifa. Baik, karena keterbatasan waktu juga, karena sesi pemaparan materi, pembahasan kuis, dan tanya jawab sudah selesai, saya sampaikan terima kasih banyak kepada tentor kita hari ini, Kak Syifa, yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya saya izin untuk memandu dokumentasi bersama tentor. Bagi teman-teman peserta yang masih belum menyalakan kameranya, dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, dokumentasi saya pimpin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi bersama tentor dapat diakhiri. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Syifa yang telah berkenan memaparkan materinya pada hari ini. Ya, Baik, selanjutnya saya informasikan kepada seluruh peserta bahwa akan ada latihan soal yang nantinya akan dikirimkan di grup peserta dan pembahasan dari latihan soal tersebut akan dikirimkan beberapa hari setelah kegiatan. Teman-teman yang berbahagia, demikianlah serangkaian kegiatan Math Club 4 pertemuan kedua pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sangat baik.
Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang telah kita pelajari dan diskusikan hari ini dapat bermanfaat. Kepada Kepada Saudara Muhammad Nizar, Nizar, saya saya persilahkan persilahkan untuk untuk memimpin doa. berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara muslim, dan bagi yang non-muslim diperkenankan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara Med Club 4 ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Ya Allah, hari ini kami berkumpul pada acara Med Club 4 ini, memanjatkan puji syukur kepadamu atas rahmat, hidayah, dan taufik yang telah Engkau berikan. Ya Allah, berkailah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Nizar atas pembacaan doanya. Baik, saya ingatkan kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang dikirimkan pada kolom chat Zoom oleh panitia. Baik, memasuki sub acara selanjutnya yakni sesi dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas memimpin sesi dokumentasi, saya persilakan. Bagi peserta yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon untuk segera mengaktifkan kameranya. Saya ingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta dan juga panitia yang belum mengaktifkan kameranya, bisa segera mengaktifkan kameranya karena sesi dokumentasi akan segera dimulai. Baik. Baik, sesi dokumentasi akan saya pimpin. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Baik.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kakak panitia yang sudah memimpin sesi dokumentasi. Dikarenakan seluruh kegiatan hari ini telah terlaksana, saya Salsabila Oliveroji selaku Master of Ceremony mewakili panitia yang bertugas, pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam sikap maupun tutur kata. Tetap semangat untuk persiapan ujian akhir semester. Semoga diberi kelancaran dan hasil yang memuaskan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.